Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah daripada detik-detik akhir kehidupan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi karena alasan kemanfaatan, Pak nggih. Karena alasan kemanfaatan, Sayyidina Umar yang awalnya melarang seluruh orang-orang non-muslim masuk ke Madinah, akhirnya kemudian mengizinkan beberapa budak dari Persia, yaitu budak atau tawanan perang dari perang Qadisiyah dan perang Nahawan, ini tinggal di Madinah. Satu diantaranya adalah bekas tentara, bekas pasukan yang menjadi budak seorang sahabat, yaitu Mughirah bin Syu'bah, dan budak ini namanya Fairuzan atau Fairuz, atau yang lebih dikenal dengan sinten kalau ini Pak? Abu Lu'lu'ah, nggih, Abu Lu'lu'ah. Masyaallah nggih. Jadi Abu Lu'lu'ah ini mempunyai keahlian dalam hal kalau sekarang tuh tukang kayu, nggih. Tukang kayu. Kemudian pandai besi, bisa membuat peralatan dari besi. Dan waktu itu sangat dibutuhkan pandai besi untuk membuat pedang, tombak, dan lain-lain. Kemudian bisa membuat saluran irigasi di dalam tanah. Bahkan dia juga bisa membuat baling-baling, kincir angin. Ini keahlian daripada Abu Lu'lu'ah. Tetapi tanpa disadari oleh penduduk Madinah, Abu Lu'lu'ah ini memasuki Madinah dengan dendam yang membara kepada orang-orang Islam. Kenapa penyebabnya, Pak? Karena bangsa Persia telah dikalahkan oleh pasukan muslimin. Jadi membawa dendam membara memasuki Madinah. Dan kebetulan dia diizinkan masuk Madinah gitu. Masya Allah. Nah, ketika Abu Lu'lu'ah ini masuk Madinah, Pak, alangkah kagetnya. Ternyata ibu kota negara yang telah mengalahkan Imperium Persia itu tidak lebih baik daripada desa paling tertinggal di Persia. Masya Allah. Jadi Madinah itu pusat kota atau ibu kota daripada pemerintahan Islam, tetapi ternyata dari segi bangunan dan lain-lain tidak ada yang mampu mengalahkan Persia, bahkan dengan desa yang paling tertinggal. Itu yang dikagumi, kaget dia. Jadi Abu Lu'lu'ah ini kaget. Bagaimana mungkin kerajaan atau pemerintah seperti ini mampu mengalahkan Persia yang begitu luar biasanya. Ada istana namanya Ctesiphon. Dari segi pencahayaannya sudah luar biasa. Tembok-temboknya itu warnanya putih. Sehingga kalau malam itu kalau kena rembulan, itu kota itu sudah bercahaya karena temboknya putih, dipantulkan. Masya Allah. Maka sejak saat itu Abu Lu'lu'ah tinggal di Madinah bersama dengan teman-teman seprofesinya. Masya Allah. Ya. Dan inilah justru yang bisa mendekatkan Abu Lu'lu'ah untuk apa, Pak? Untuk membalas dendam. Untuk membalas dendam.
Nah, selang beberapa waktu kemudian, ada seorang panglima Persia yang berhasil melarikan diri, lalu melakukan penyamaran dan dia masuk kota Madinah. Namanya adalah Hurmuzan. Ini sama dengan selat yang sedang ramai ini Pak. Selat apa? Hormuz. Mungkin juga ini diambil dari nama ini Pak. Hurmuzan atau Hurmuz. Lalu bekas panglima dengan bekas anak buahnya ini kemudian bertemu Pak. Dan ternyata Hurmuzan juga mempunyai misi yang sama, yaitu balas dendam kepada orang-orang muslim. Keduanya pun sepakat untuk saling bekerja sama dalam menjalankan misinya. Nah, karena Hurmuzan ini masuk dalam kondisi ilegal Pak, dia ingin meminta perlindungan kepada Sayyidina Umar. Maka dia kemudian mencari rumah Sayyidina Umar, mencari istana. Waktu itu belum ada bayangan bahwa di Madinah itu tidak ada istana. Mencari istananya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan lagi-lagi Hurmuzan ini dibuat terkejut dengan keadaan Sayyidina Umar bin Khattab. Dia membayangkan istana, membayangkan napa sing damel longgo niku? Singgasana. Tetapi semuanya itu tidak ada. Bahkan dia melihat Sayyidina Umar ini memakai baju yang lusuh Pak. Bayangkan ketika beliau diundang oleh pendeta Sophronius ke Palestina dulu Sayyidina Umar ini memakai baju dengan tambalan sekitar 17 tambalan Pak. Bayangkan. Jadi eman ya, dibuang ya eman Pak. Ditambal eman Masya Allah Sehingga orang-orang muslim sendiri mengatakan, wahai khalifah, boyo diganti, apa kata dunia Tapi Sayyidina Umar tidak mau Pak. Ini Sayyidina Umar. Kemudian selain bajunya lusuh juga tanpa pengawal, tanpa sekretaris yang mencatat kegiatan pribadi daripada khalifah. Dan kisah ini sudah pernah saya sampaikan di waktu penaklukan Persia, jadi tidak perlu saya rinci. Para jamaah sekalian, awalnya Sayyidina Umar ini marah Pak, sebab di perang Qadisiyah dan perang Nahawan itu tidak sedikit pasukan muslimin yang gugur Pak. Nah, salah satunya adalah karena pasukan yang dipimpin oleh Hurmuzan. Awalnya marah dan mau dieksekusi. Tetapi kemudian Hurmuzan ini berhasil memperdaya Sayyidina Umar dengan mengatakan, saya akan masuk Islam. Dan dia langsung bersyahadat di situ. Akhirnya Hurmuzan ini juga tinggal di Madinah dengan aman karena dia masuk Islam. Walaupun awalnya pura-pura. Tetapi beda dengan tadi Abu Lulu'ah tadi, dia masih kekeh dengan agama semula, yaitu Persia itu agama apa Pak? Majusi, penyembah api. Masya Allah. Nah para jamaah sekalian, mendengar bekas pemimpinnya ini masuk Islam, Hurmuzan ini marah Pak. Bagaimana mungkin pemimpin Persia, panglima Persia, justru dia masuk Islam. Padahal saya anak buah ini, saya masih setia dengan agama yang dulu. Lalu Abu Lulu'ah ini bertanya kepada bekas panglimanya itu, wahai Tuan, kenapa engkau tinggalkan agama kita, lalu memeluk agama mereka? Kemudian Hurmuzan ini mengatakan, aku tidak tahan jika menanggung hinaan sebagai seorang tawanan. Oleh sebab itu, aku masuk Islam agar saya bisa menjaga harga diri. Jadi Hurmuzan ini masuk Islam supaya tidak dihina sebagai seorang tawanan atau budak. Nah,
Mendengar jawaban itu, Abu Lu'lu'ah ini kemudian tenang, ya, tenang maksudnya sudah tidak protes, karena Hurmuzan ternyata masuk Islam itu karena terpaksa, supaya tidak kelihatan hina gitu Bang. Masya Allah. Nah, dendam Lu'lu'ah ini, Abu Lu'lu'ah ini Pak, ini semakin menjadi ketika dia melaporkan sesuatu yang menurutnya tidak adil. Dalam satu hari, karena profesinya itu Pak, dia dimintai pajak oleh tuannya, yaitu Mughirah bin Syu'bah, itu sebesar 2 dirham. 2 dirham. Kalau 2 dirham itu uang perak Pak. Kalau dinar itu uang emas. Sampai sekarang dinar masih ada. 1 dinar itu 4 graman. Nah itu uang ya. Jadi 1 dinar kalau 4 gram, 1 gram 2 juta berarti berapa 1 dinar itu Pak? Pinten Pak? 8 juta Pak nggih. 8 jutaan. Tergantung harga emas Pak nggih. Nah kalau dirham itu keping uang yang terbuat dari perak. Saya lupa berapa gram itu nggih. Jadi satu hari Abu Lu'lu'ah ini disuruh setor atau pajak sebesar 2 dirham. Ini dianggap sangat memberatkan oleh Abu Lu'lu'ah. Maka dia kemudian melapor kepada Sayyidina Umar. Wahai Tuan, ringankan pajakku katanya. Ringankan pajakku. Tetapi Sayyidina Umar dengan logika administratifnya itu merasa bahwa 2 dinar 1 hari itu sudah ini Pak ya, sudah apa? Sudah proporsional karena dia seorang budak gitu. Masya Allah. Maka hati yang panas oleh dendam itu, merasa tidak ada keadilan baginya, ini membuat kondisinya semakin semakin panas Pak, semakin panas. Lalu diperparah oleh permintaan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menginginkan agar Abu Lu'lu'ah ini membuat kincir, membuat baling-baling yang diperuntukkan untuk kota Madinah. Lalu Fairuzan ini menjawab dengan kalimat yang kalau nanti orang-orang sudah tahu, kalimat ini menjadi kalimat horor Pak. Apa kata-katanya? Aku akan membuat kincir yang akan dibicarakan oleh orang-orang baik dari barat maupun dari timur. Masya Allah. Aku akan membuatkan kincir untukmu, yang kincir itu nanti akan dibicarakan oleh orang dari barat maupun dari timur. Nah setelah kejadian baru orang-orang faham apa yang dimaksud dengan Fairuzan ini. Jadi yang dimaksud oleh Abu Lu'lu'ah, kincir itu adalah baling-baling yang akan merubah. Yang namanya baling-baling itu kan muter Pak. Akan merubah atau akan membuat kekhalifahan itu berputar dengan kematian Sayyidina Umar bin Khattab. Bisa difahami Pak ya? Jadi Fairuzan mengatakan, aku akan membuat kincir yang akan dibicarakan baik orang dari timur maupun dari barat, yaitu tentang pembunuhan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi para jamaah sekalian, di balik masalah pajak 2 dirham itu, di balik masalah pajak 2 dirham itu, ada puing-puing reruntuhan Persia. Ada memori kekalahan nasional. Ada memori kekalahan nasional. Ada identitas yang remuk yang dirasakan oleh Abu Lu'lu'ah. Maka di saat hati yang remuk itu, justru Khalifah Umar tidak membelanya Pak, yaitu meminta keringanan pajak tadi. Akhirnya kemudian misi itu dipersempit. Yang awalnya dendam kepada umat Islam, sekarang dipersempit
menjadi dendam kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi sekarang misinya adalah bagaimana cara menghabisi Sayyidina Umar bin Khattab. Maka misinya ini sekali lagi dipersempit dengan target nyawa Khalifah Umar bin Khattab. Dia sudah tidak begitu peduli dengan orang-orang Islam. Pokoknya yang penting pemimpinnya habis. Kemudian dia mengadakan pertemuan dengan teman-teman seprofesinya yang dari Persia tadi. Nah, sebenarnya ada sahabat yang tahu, Pak. Ada sahabat yang mengetahui pertemuan itu. Tetapi kan tidak tahu apa yang dibahas di dalam. Sehingga kemudian mereka bubar dan sahabat ini yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar ini tidak punya bukti bahwa mereka telah merencanakan pembunuhan kepada Sayyidina Umar. Masya Allah. Lalu Abu Lu'lu'ah ini membuat perencanaan selama berbulan-bulan dan hasilnya adalah dia membuat belati, Pak. Membuat belati atau pisau. Pisau ini matanya dua. Bukan mata ini, Pak, ya. Matanya dua, jadi pegangannya di tengah. Ini pisau, bawahnya juga pisau. Bisa dibayangkan, ya? Bukan pisau kados punya jenengan. Pegangannya ini. Mata pisaunya cuma satu. Ini dua, Pak. Sini dan sini. Ya. Dan pisau ini antara depan dan belakang semuanya tajam. Kalau pisau jenengan yang tajam kan cuma satu. Masya Allah. Lalu supaya lebih mematikan, Pak, pisau ini kemudian diberi racun atau bisa ular. Ditetesi terus tiap hari, Pak. Tetesi racun ular. Supaya lebih mematikan. Kemudian dia mempelajari ritme takbir. Jadi takbir pertama dengan kedua itu yang paling memungkinkan untuk dihabisi itu yang mana? Takbir yang bagian mana? Masya Allah. Kemudian menghitung jarak, soft yang bagian mana? Kira-kira yang bisa efisien, efektif, begitu gerak langsung bisa sampai kepada Sayyidina Umar. Tetapi tidak dicurigai oleh sahabat-sahabat yang lain. Lalu sholat yang apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang dipilih. Kira-kira apa, Pak? Subuh, Pak. Jadi orang subuh itu belum memikirkan sesuatu, masih fresh. Sehingga kalau ada orang asing itu kadang-kadang kita tidak begitu perhatian. Apalagi belum ada listrik seperti sekarang ini. Dan pakaiannya juga orang-orang Arab itu pakaiannya wajahnya agak ditutupi begini. Sehingga di waktu sholat subuh inilah yang paling memungkinkan. Masya Allah. Jadi dirancang sedemikian rupa, dipelajari sedemikian rupa. Berarti ini pembunuhan yang direncanakan, Pak. Masya Allah. Jadi di saat subuh itulah yang suasananya masih gelap. Dia bisa menyamar. Dia bisa memakai baju yang biasanya digunakan orang-orang muslim menuju ke masjid. Maka di hari Rabu, Pak, tanggal 25 Dzulhijjah. Berarti ini hari-hari setelah apa, Pak? Setelah hajian, Pak. Tanggal 25 Dzulhijjah. Tahun 23 Hijrah. Tahun 23 Hijrah. Di pagi yang masih gelap itu, Abu Lu'lu'ah mengenakan pakaian layaknya seorang muslim. Padahal dia seorang apa? Majusi. Tetapi dia memakai baju layaknya seorang muslim. Sambil menyelipkan pisau bermata dua tadi. Atas bawah. Di pinggangnya. Kemudian dia ikut pergi ke masjid. Pura-pura ikut berjamaah sholat subuh. Nah, para jamaah sekalian, setelah iqamah dikumandangkan,
Sayyidina Umar maju lalu mengatakan, luruskan shafnya, luruskan shaf. Kira-kira nanti takbir keberapa Pak? Kira-kira yang paling memungkinkan? Jaraknya itu Pak, jaraknya yang paling panjang itu takbir keberapa? Sebelum takbir kedua. Masya Allah. Jadi begitu takbir pertama menggema, berarti takbiratul ikram Pak. Allahu Akbar, setelah para jamaah ikut, ini kan jedanya panjang. Maka Abu Lu'lu'ah ini bergerak keluar dari barisannya, kemudian langsung dengan beringas menusuk yang pertama punggung Sayyidina Umar. Lalu yang kedua dan seterusnya ini ditujukan bagian perut dan pusat ini Pak. Masya Allah. Padahal ini pisaunya dua Pak. Jadi kenapa? Atas kena, bawah kena. Kanan kiri kena. Masya Allah, bisa dibayangkan. Maka kemudian Sayyidina Umar langsung menarik orang yang di belakangnya, kebetulan adalah Abdurrahman bin Auf, ditarik. Lalu beliau kemudian jatuh pingsan. Bayangkan Pak, perutnya ini. Perutnya ambrol. Sayyidina Umar langsung jatuh pingsan. Ketika beliau sadar, beliau kemudian bertanya, siapa yang membunuhku? Apakah orang-orang muslim sudah menyelesaikan sholatnya? Gitu. Masya Allah. Nah, setelah berhasil menusuk Umar nih Pak, Abu Lu'lu'ah ini berusaha melarikan diri. Setiap sahabat yang pencegat langsung ditusuk dengan pisau itu bermata dua, itu kanan kiri. Masya Allah. Sehingga ada 13 sahabat yang menjadi korban. Dan 7 diantaranya langsung gugur di masjid itu, syahid Pak. Maka suasana yang awalnya khusyuk Pak, seketika berubah menjadi kacau. Lantai masjid yang biasanya basah dengan air wudhu dan basah dengan air mata doa itu, kemudian sekarang basah dengan darah para sahabat. 17 orang yang tertusuk dan yang 7 langsung meninggal di tempat. Lalu seorang sahabat kemudian melemparkan baju besar itu, baju yang longgar itu Pak, ombior-ombior itu, ke arah muka daripada Abu Lu'lu'ah. Sehingga kemudian baju ini menutupi wajahnya, lalu dia tidak bisa melihat kanan kiri, sudah bisa menusukkan pisaunya tadi. Dan ketika matanya tertutup itulah dia merasa terpojok dan tidak mungkin lolos. Lalu Abu Lu'lu'ah ini bunuh diri dengan pisaunya sendiri. Jadi dia merobek perutnya dengan pisaunya sendiri. Masya Allah. Jadi bisa dibayangkan Pak, bagaimana gemparnya Masjid Nabawi pada waktu itu. Masya Allah. Lalu Sayyidina Umar dibawa pulang Pak. Dibawa pulang ke rumah, sedangkan darah mengalir deras dari luka-lukanya. Hal itu terjadi sebelum matahari terbit, masih gelap seperti ini, masih gelap. Sayyidina Umar berkali-kali pingsan, sadar pingsan dan seterusnya. Lalu orang-orang mengatakan atau mengingatkan kepada beliau tentang kewajiban sholat. Wahai Amirul Mukminin, sholat. Karena para sahabat ini khawatir Sayyidina Umar ini meninggal dalam keadaan masih punya kewajiban sholat. Nah ini penting Pak Bang. Sakit seperti apapun, kalau masih sadar maka jangan sampai meninggalkan sholat. Sebab sholat itu tidak bisa digantikan Pak. Kalau puasa bisa Pak, puasa itu bisa digantikan dengan fidyah. Atau kalau tidak mampu fidyah, anak cucunya bisa menggantikan puasa. Tetapi sholat tidak bisa Pak. Sholat tidak bisa digantikan. Oleh sebab itu sekali lagi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita punya keluarga yang sakit, semampang dia masih ingat, masih bisa, maka disuruh sholat apapun keadaannya. Kalau bisanya cuma
terbaring ya sudah terbaring saja. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, iya, aku akan sholat dan tidak ada bagian dari Islam bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Masya Allah. Para sahabat kemudian menjawab, tadi kan ditanya, siapa yang telah menikamku? Siapa yang telah membunuhku? Lalu mereka mengatakan, Abu Lu'lu'ah, budak daripada Mughirah bin Syu'bah. Maka dengan wajah puas, Pak, dengan wajah puas, Sayyidina Umar ini mengucapkan, semoga Allah membinasakannya. Semoga Allah membinasakannya. Aku telah memerintahkan kebaikan padanya, tetapi dia menolaknya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kematianku di tangan orang yang tidak beriman dan bukan di tangan seseorang yang mengaku dirinya Islam. Ini yang disyukuri oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sebab nanti Sayyidina Utsman itu beliau gugur wafat di tangan oleh orang yang mengaku Islam. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar ini merasa puas bahwa yang membunuhnya bukan orang Islam. Lalu kita nanti akan terkenang dengan doa Sayyidina Umar, Pak. Kenapa kalau ini doanya? Wahai Allah, berikan aku kesyahidan di jalanmu dan matikan aku di kota nabimu. Lalu Hafsah ini bertanya dengan nada protes, wahai ayah, apakah engkau akan mengundang musuh ke Madinah ini? Masya Allah. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi sekali lagi, ketelitian Umar, ketegasan Umar, itu jebol dengan doanya sendiri, Pak. Masya Allah. Lalu, apa saja yang akan dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika mengalami sakaratul maut itu? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.